Saudara polisi menangkap pelaku penipuan yang menyebabkan 116 mahasiswa IPB terjerat pinjaman online. Pelaku menawari mahasiswa berinvestasi di toko online dengan iming-iming keuntungan 10%. Polisi menangkap pelaku penipuan yang menyebabkan 116 mahasiswa IPB terjerat pinjaman online. Tersangka ditangkap di kawasan Kota Bogor Kamis pagi. Pelaku menawari mahasiswa investasi toko online dengan iming-iming keuntungan 10%. Mahasiswa juga diajak mengajukan pinjaman dana melalui aplikasi. Dan yang sebagaimana ditawarkan itu ternyata tidak ada atau bukan punya yang bersangkutan. Fiktif berarti. Fiktif. Dalam Kami sudah proses sidik, masih menggunakan pasal penipuan dengan penggelapan 372 dan 378 KUH pidana. Wakil Rektor 1 Bidang Pendidikan dan Kemahasiswaan IPB, Drajat Martianyo, menyatakan pihak IPB memberikan bantuan pendampingan hukum kepada mahasiswa yang terjerat kasus pinjaman online. Nah, IPB pertama kali tentu yang kita lakukan adalah mendata semua mahasiswa. Dan kemudian yang kedua, kita melakukan upaya-upaya dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Jangka pendeknya tentu kita memberikan pendampingan hukum kepada mahasiswa, melakukan mediasi dengan perusahaan-perusahaan pemberi pinjaman online tentu ya, agar bisa kita negosiasikan bagaimana nanti soal pengembalian, dan kita juga tentu harus memberikan pendampingan hukum. Kita sudah melakukan upaya-upaya itu. Malam ini kami masih terus bertemu dengan para mahasiswa seperti terlihat pada gambar ya. Itu adalah dalam rangka untuk mencari upaya penyelesaian agar mahasiswa ini mendapatkan ketenangan, bisa belajar kembali ya, karena terus terang itu sangat mengganggu mahasiswa. 329 orang menjadi korban pinjaman online dalam kasus ini. 116 diantaranya merupakan mahasiswa IPB. Total kerugian mencapai 2,4 miliar rupiah. Polres Kota Bogor menurut rencana akan membuka posko pengaduan korban mahasiswa pinjaman online. Tim Liputan Kompas TV. Satu orang pelaku penipuan kepada mahasiswa IPB telah diamankan. Lalu bagaimana nasib mahasiswa lepas dari pinjaman online? Kami akan bahas bersama Drajat Martianto, Wakil Rektor 1 Bidang Pendidikan dan Kemahasiswaan IPB. Melalui sambungan telepon juga bergabung bersama kami Tongam Lumban Tobing, Ketua Satgas Waspada Investasi Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Pak Drajat, selamat malam. Pak Tongam, selamat malam. Selamat malam. Selamat malam. Malam Bu, selamat malam Pak Derajat. Terima kasih sudah bergabung di Sapa Indonesia Malam. Pak Derajat, IPB memberikan pendampingan hukum bagi mahasiswa yang menjadi korban pinjaman online dan juga toko online ini. Bagaimana pendampingan hukum ini dilakukan dan hasilnya bagaimana Pak Derajat? Ya, tentu kan ini masih tahap awal ya Mbak. Pertama kan kita senang bahwa pelaku sudah ditangkap tadi, diamankan oleh Polres, dan ini kan awal mula membuat semuanya jauh lebih terang benderang. Nah, kami menganggap bahwa memang mahasiswa kami itu korban penipuan setelah kita bertemu antara mahasiswa dengan rektor dan pimpinan, dan oleh karena itu kami harus mendampingi mereka, ya, terutama pertama begini. Bagaimana kita bisa membantu menyelesaikan masalah, karena ini kan yang ditagih oleh platform pinjaman ini kan mahasiswa ya, karena memang data yang masuk ke sana kan mahasiswa, sehingga yang ditagih ya mahasiswa kami. Meskipun mahasiswa kami itu 116 dari 333, mahasiswa IPB-nya 116 Mbak. Selebihnya bukan mahasiswa IPB. Nah, kami mendampingi mereka baik dari sisi hukum nanti, terutama kalau ada permintaan dari Polri untuk melakukan sebagai saksi dan sebagainya. Dan kemudian yang kedua tentu yang harus kami bantu selesaikan mahasiswa itu terkait pinjamannya itu sendiri. Ya. Dan tentu, nah kami sudah bertemu tadi siang dengan OJK. Terima kasih banyak ini Pak Tonggam, timnya Pak Tonggam datang ke kampus IPB. Dan kami juga akan segera melakukan pertemuan dengan asosiasi fintech ya. Pak Derajat, bagaimana sih pengakuan mahasiswa kepada rektorat ada 116 orang sehingga akhirnya IPB memutuskan untuk memberikan pendampingan hukum pada mereka?
Ya, kami kan sebetulnya tadinya tidak tahu ya ada kasus ini. Oke. Kami tahu dari salah seorang kolega dosen saya, dosen kami, ada masalah seperti ini, dia tahu dari ibu salah seorang Hmm. korban. Akhirnya hari itu juga kami melakukan apa namanya investigasi internal dulu lah. Saya mencari informasi dan mendapatkan laporan kepolisian itu Ya. yang 300 orang. Dan kemudian kami telusuri dari data mahasiswa di IPB, Mhm. ternyata kita mendapatkan 116 orang itu. Saya 116 langsung ini masih mungkin bertambah, Pak Derajat? dalam 2-3 hari ini kami buka pos pengaduan, tidak ada pertambahan ya. Oke. Jadi masih selama ini nampaknya akan fix 116 itu. Oke. Nah, kalau ada 333 orang tadi berkembang, itu sisanya selain yang 116 itu bukan mahasiswa IPB. Saya tahu ada mahasiswa dari berbagai macam perguruan tinggi maupun masyarakat, tapi bukan kewenangan saya untuk menyampaikan itu. Oke. Nah, kemudian kami berkoordinasi dengan para pimpinan fakultas, khususnya para wakil dekan, Ya. untuk melakukan ya mengumpulkan mahasiswa-mahasiswa yang namanya ada di situ. Dan kemudian setelah itu juga dikumpulkan oleh Pak Rektor, berdialog langsung dengan Pak Rektor untuk supaya kita tahu persis ini apa persoalannya begitu Oke, ya. Pak Derajat, apakah dari 116 mahasiswa IPB yang terjerat dalam kasus ini, apakah mereka saling berkaitan, artinya mengajak mahasiswa lain untuk ikut dalam investasi yang sama yang ternyata adalah investasi yang bodong, ataukah ini memang mereka hanya diajak oleh satu pelaku ini, atau mungkin ada pengakuan dari mahasiswa pelakunya tidak hanya satu? Ya, ada 2 hal yang saya kira perlu saya jawab ya. Mhm. Yang pertama, kalau pelakunya berapa, semua mahasiswa menunjukkan 1 orang ini. Oke, Jadi semuanya ya? seluruh mahasiswa yang kita kumpulkan itu Baik. menyebut semuanya, tidak ada orang lain. Yang kedua sebetulnya begini Mbak, ini kan yang bersangkutan itu menawarkan 2 skema, Mhm. istilahnya kerjasama proyek lah begitu ya. Nah, skema yang pertama itu adalah pembelian di toko online yang bersangkutan, tapi dengan dana dari pinjaman online. Oke. Mahasiswa dipandu oleh yang bersangkutan, ada yang dipandu lewat Zoom itu rame-rame, ada yang individual untuk pinjam. Yang bersangkutan juga membantu mengisikan datanya. Nah, ketika uang itu masuk ke mahasiswa, kemudian dikirimkan kepada yang bersangkutan, seolah-olah membeli barang di toko online yang. Jadi ini penipuan online shop sebetulnya, yang menurut yang bersangkutan milik yang bersangkutan gitu kan ya. Baik. Nah, untuk tujuannya apa? Untuk menaikkan rating, tetapi sebetulnya mahasiswa tidak membeli apapun. Barang Karena tidak itu diberikan sebenarnya kepada mahasiswa. ya hanya kamuflase saja. Misalnya Baik. ya. Baik. Pak Yang Tongam, kedua ini modus adalah baru nih Pak Tongam. Iya, kejadiannya memang bukan korban pinjol harusnya, tetapi korban dari dugaan penipuan berkedok toko online. Nah, ini juga menjadi menarik dan bisa kita katakan modus baru Ya. karena adanya kesepakatan antara pelaku dan korban masyarakat itu untuk menyepakati bahwa walaupun barang tidak diserahkan, mereka mengatakan barang diserahkan. Jadi ini menjadi suatu hal yang perlu kita cermati tentunya. Jadi pelaku ini melakukan kegiatan toko online di mana dia menjual barang dan setiap mahasiswa atau masyarakat yang ikut dalam transaksi diberikan komisi 10% dari nilai transaksi. Oke. Dan masyarakat yang meminjam dari pinjaman online atau perusahaan pembiayaan dan uangnya diserahkan kepada pelaku ini, pelaku berjanji untuk mencicil sendiri. Jadi tidak ada tanggung jawab dari mahasiswa atau masyarakat. Pak Tongam, ketika ini melibatkan perusahaan pinjaman online, apakah perusahaan-perusahaan pinjaman online ini ilegal atau terdaftar di OJK sebenarnya? Kalau kita katakan melibatkan, ini sebenarnya adalah suatu prosedur jual beli atau perdagangan yang normal, di mana pembiayaan itu berasal dari kegiatan perusahaan pembiayaan dan pinjol. Jadi kalau data yang kita dapatkan bahwa penyedia pinjaman itu adalah perusahaan pembiayaan dan pinjaman online yang berizin di OJK. Jadi berizin ya? Kami juga menyampaikan bahwa tidak ada intimidasi atau teror yang dilakukan. Penagihan itu adalah hal yang biasa. Nah, yang terjadi adalah masyarakat kita meminjam, membeli satu barang dan uangnya diserahkan kepada pelaku atau barangnya seakan-akan dibeli tetapi tidak ada penyerahan. Jadi ini perdagangan fiktif sebenarnya di mana masyarakat kita yang tergiur dengan komisi 10%, tergiur dengan pengembalian pinjaman yang dilakukan pelaku, menjadikan mereka itu mau meminjam atas nama sendiri. Dan pinjaman itu perusahaan pinjaman online itu sebenarnya terdaftar di OJK ya?
dengan Ya, jadi prosedur-prosedur yang sesuai dengan yang disyaratkan oleh OJK. benar, benar Bu. Oke, jadi ketika mereka meminjam ke pinjaman online itu tidak ada yang dilanggar ya? Tidak ada yang langgar. Oleh karena itu perkara ini bukan perkara korban pinjol, tetapi perkara korban dari dugaan penipuan toko online. Meskipun itu mahasiswa yang mengajukan pinjaman ya, mereka tidak ada pendapatan awal tapi akhirnya di ACC juga untuk mendapatkan pinjaman dari perusahaan pinjaman online itu. Iya, ini memang dibantu oleh pelaku bagaimana mereka itu bisa mendapatkan untuk memuluskan niat dari pelaku ini untuk mendapatkan uang dari masyarakat Oke. kita. Baik, Pak Derajat, jadi berapa kerugian yang dialami oleh mahasiswa IPB yang paling besar dari 116 orang ini? Ya, ada yang 38 juta. 38 juta? Ada, kemudian ada yang hanya 300.000 juga ada. Karena kan itu tergantung dari pinjaman yang disetujui ya. Nah, tetapi yang 38 juta tadi itu adalah yang bersangkutan diarahkan oleh pelaku ini untuk pinjam di beberapa platform. Jadi totalnya 38 juta lebih. Jadi tidak hanya satu aplikasi atau Ya, platform pinjaman online sebetulnya ya? ada empat aplikasi yang semuanya legal. Oke. Ya, semuanya legal. Tapi memang mahasiswa ini dipandu oleh yang bersangkutan untuk yang bersangkutan nampaknya tahu betul ini yang mana yang akan di-approve, yang mana yang tidak. Oke. Ya, sudah lihai lah begitu ya, namanya penipuan kan ya. Ya. Sehingga tentu data-data bahkan sebagian mahasiswa itu HP-nya dipinjam diisikan oleh yang bersangkutan. Jadi ini memang intensitas pertemuan antara yang bersangkutan dengan mahasiswa ya ada ya. Ada yang individual, ada juga yang melalui platform Zoom. Nah, yang lewat Zoom biasanya massal gitu, biasanya pinjamannya tidak besar. Nah, Apa yang alasan individual. mereka begitu percaya dengan pelaku ini, Pak Ya, Derajat? mungkin Pak Tongam nanti bisa menambahkan, tetapi Ya. ini kan sebetulnya bukan kejadian yang baru terjadi. Artinya sebetulnya sudah sejak tahun lalu, sudah sejak Oktober tahun lalu, saya dengar Ya. begitu, ada yang sudah berhasil. Nah, yang sudah berhasil itu kan memberikan testimoni ya. Nah, kemudian ya kami di IPB sebetulnya mendorong mahasiswa juga untuk aktif di dalam pengembangan entrepreneurship Ya, dengan ya, ya. usaha-usaha yang legal yang Oke. ini. Tapi mungkin karena ini semacam uang mudah ya, termasuk juga tadi mahasiswa IPB yang di kasus ini, mereka percaya karena ada perjanjian hitam di atas putih dan di atas materai yang oleh Pak Tongam tadi disebutkan sebetulnya isinya sangat sumir. Isinya sangat sumir, Pak Tongam. Apa yang isinya sangat sumir ini supaya menjadi edukasi bagi masyarakat Ya. agar berhati-hati jika ada penawaran serupa? Ya, perjanjian itu tidak dibentuk berdasarkan kejelasan hak dan kewajiban para pihak tentunya. Di sana hanya disebut bahwa ada proyek kegiatan mahasiswa, kemudian dalam jangka rentang waktu tertentu dibiayai. Tapi memang dengan syarat bahwa mereka harus bertransaksi di toko online. Nah, biaya-biaya bonus inilah yang digunakan diiming-imingi oleh pelaku ini sehingga para mahasiswa dan masyarakat tertarik untuk ikut di sana. Nah, yang terjadi adalah bahwa walaupun mahasiswa atau masyarakat itu sendiri atas nama mereka meminjam dari pinjaman online atau perusahaan pembiayaan, mereka yakin pelaku ini akan membayar. Dan tadi Pak Derajat juga mengatakan bahwa kejadian ini sudah akhir tahun lalu dan lancar-lancar saja. Ini memang kami perkirakan seperti skema Ponzi ya, di mana transaksi itu masih berjalan karena masih ada orang yang mau bertransaksi dan meminjam secara online untuk kepentingan pelaku ini. Baik, tadi IPB mengatakan akan memberikan bantuan hukum kepada 116 korban penipuan ini, sudah berkoordinasi juga dengan OJK. Hasilnya seperti apa, Pak Tongam? Apakah akan dibantu dari OJK pemutihan atau ada koordinasi dengan fintech itu sendiri? Iya, kami pertama-tama memang sangat apresiasi dengan apa yang dilakukan oleh IPB yang secara proaktif melakukan pendampingan, bantuan hukum yang memang sangat membantu mahasiswa. Kami dari Satgas Waspada Investasi juga sudah melakukan koordinasi dengan penyedia pinjaman ini dan kita akan mengupayakan bagaimana membantu mahasiswa ini untuk mendapatkan contohnya restrukturisasi, pengurangan bunga, perpanjangan jangka waktu, seperti itu. Oke, ada restrukturisasi, ada pengurangan bunga, itu tentu dikoordinasikan juga dengan fintech ya. Mudah-mudahan ini kasus bisa terungkap, kemudian bisa juga selesai dan jadi pelajaran bagi mahasiswa, bagi masyarakat untuk selalu berhati-hati kalau ada tawaran yang sebegitu menggiurkan
dan harus juga dicek and recheck. Terima kasih Pak Derajat Martianto, Wakil Rektor 1 Bidang sama-sama. Pendidikan dan Kemahasiswaan IPB, dan juga Pak Tongam Luban Tobing, Ketua Satgas Waspada Investasi Otoritas Jasa Keuangan atau OJK telah bergabung bersama kami di Sapa Indonesia malam hari ini.